Amerika Serikat akan memblokade Selat Hormuz, atau semacam itu. Semuanya agak rumit, tapi biar saya jelaskan. Setelah 21 jam negosiasi di Pakistan, Wakil Presiden J.D. Vance gagal mencapai kesepakatan dengan delegasi Iran untuk membuka jalan dari gencatan senjata saat ini menuju resolusi jangka panjang. Dan meskipun mungkin tidak mengejutkan bahwa para pihak belum mencapai kesepakatan akhir, karena hal-hal seperti ini memang memakan waktu lama, yang kurang mengembirakan adalah tidak adanya langkah diplomatik selanjutnya yang jelas. Saat itulah Trump menyatakan blokade. Bukan karantina seperti biasanya, tapi benar-benar blokade murni di selat itu. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan, dimulai dari bentuk pasti pembatasan itu, karena membaca judul yang hanya mengatakan blokade bisa saja membuat Anda membayangkan hal yang salah. Lalu kita akan membahas bagaimana Amerika Serikat secara fisik akan melakukan hal ini, dampak yang akan ditimbulkan oleh blokade terhadap perang dengan Iran yang saat ini terhenti sementara, dan risiko eskalasi yang bisa muncul dengan negara-negara lain. Ya, kita kembali harus menghadapi dunia yang sedang berperang. Oke, mari kita mulai dengan memahami apa sebenarnya blokade ini dan apa yang bukan blokade ini. Berikut adalah pengumuman Trump di Truth Social. Izinkan saya membacakan bagian-bagian yang menarik melewati sebagian besar retorika dan gaya khas Trump. Mulai saat ini juga, Angkatan Laut Amerika Serikat akan memulai proses memblokade semua kapal yang mencoba masuk atau keluar Selat Hormuz. Pada titik tertentu, kita akan mencapai situasi di mana semua kapal diizinkan masuk dan semua kapal diizinkan keluar, tetapi Iran belum mengizinkan hal itu terjadi. Saya juga telah memerintahkan Angkatan Laut kita untuk mencari dan mencegat setiap kapal di perairan internasional yang telah membayar biaya kepada Iran. Tidak ada seorang pun yang membayar biaya ilegal yang akan bisa melintas dengan aman di laut lepas. Kami juga akan mulai menghancurkan ranjau-ranjau yang diletakkan oleh Iran di selat tersebut. Siapapun dari Iran yang menembaki kami atau kapal-kapal yang tidak bermusuhan akan diledakkan ke neraka. Blokade akan segera dimulai. Negara-negara lain akan terlibat dalam blokade ini. Dan meskipun Trump tidak melakukan ini, saya akan berterima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini. Sekarang saya tahu bahwa bagian atas pengumuman mengatakan bahwa semua kapal diblokir. Tetapi sisa postingan tersebut menunjukkan bahwa ini sebenarnya tentang menghentikan kapal-kapal yang membayar biaya tol tanker Teheran. Pada dasarnya, ancaman Iran untuk menyerang kapal-kapal lain telah menghentikan sebagian besar perjalanan kapal. Blokade AS dirancang untuk mencegah kapal-kapal yang tersisa membayar uang perlindungan kepada Iran. Jika sebuah kapal tanker minyak Arab Saudi entah bagaimana berhasil lolos, saya tidak mengatakan ini ide yang bagus, tapi jika memang berhasil lolos, tidak ada kemungkinan Amerika Serikat akan menghentikannya. Sementara itu, blockade dengan huruf kapital semua menarik banyak perhatian. Tapi bagian tentang mengejar kapal-kapal yang sudah membayar biaya itu sama pentingnya secara strategis. Data tentang ini masih belum lengkap, tapi mungkin ada sekitar selusin kapal tanker yang telah melewati selat sejak pengumuman gencatan senjata hari Selasa. Itu akan langsung membuat Angkatan Laut Amerika Serikat sibuk. Beralih ke beberapa analisis, mari kita bahas dulu apakah Amerika Serikat bisa melakukan ini, dan bagaimana Amerika Serikat akan melaksanakannya. Pertanyaan tentang cuaca itu mudah. Ya, ini tidak terlalu sulit dilakukan, asalkan memiliki angkatan laut terbaik di dunia dan kemauan untuk mengerahkan sumber daya tersebut. Selat itu memang merupakan jalur sempit strategis. Namun, Amerika Serikat akan membutuhkan upaya yang jauh lebih besar untuk menjaga Selat Hormuz dibandingkan dengan upaya Iran untuk menutupnya. Penutupan oleh Iran didasarkan pada ancaman menembakkan rudal ke kapal-kapal. Sebaliknya, blokade Amerika Serikat didasarkan pada pencegatan, yang berarti para pelaut harus menaiki kapal-kapal yang melanggar dan mengambil alih kendali atas kapal tersebut. Bagian sulit lainnya adalah Iran diuntungkan karena memiliki wilayah yang langsung berada di atas bagian tersempit dari jalur sempit strategis itu. Untuk meminimalkan risiko angkatan laut, CENTCOM kemungkinan akan menempatkan aset-asetnya jauh lebih ke tenggara di dalam Teluk Oman. Namun, celah yang lebih besar membutuhkan cakupan yang lebih luas. Itu mungkin berarti dua kelompok tempur kapal induk yang mengambil tanggung jawab, termasuk Abraham Lincoln yang sudah ada dan George H.W. Bush yang sedang dalam perjalanan ke wilayah tersebut setelah berangkat dari Virginia pada akhir Maret. Tambahkan beberapa kapal perusak dan fregat tambahan dan Anda sudah memiliki blokade. Anda juga akan mencatat bahwa pengumuman tersebut mengatakan bahwa negara-negara lain akan terlibat.
Jika itu adalah fakta yang sudah terwujud dan bukan sekedar harapan untuk nanti, kemungkinan besar Arab Saudi dan Uni Emirat Arab bisa saja berpatroli di perairan pesisir bagian dalam selat. Namun itu hanya akan memaksa kapal-kapal yang mencoba menerobos blokade untuk berlayar lebih dekat ke pantai Iran. Kita sudah melihat bahwa Amerika Serikat sepenuhnya mampu menyita kapal-kapal yang tidak dilindungi yang beroperasi bertentangan dengan kebijakan Gedung Putih. Satu-satunya hal yang perlu diingat adalah secara tradisional Anda membutuhkan aset penjaga pantai untuk operasi naik ke kapal. Jumlah aset tersebut terbatas dan mencoba mengejar setiap pembayar tol akan sangat melelahkan. Bayangkan saja apa yang akan terjadi jika Amerika Serikat malah membuka pos di dekat Selat Malaka untuk membiarkan para pelanggar datang kepada mereka. Konflik global itu makin memanas. Logistik kita kesampingkan dulu, mari kita bahas strateginya. Prolog dari semua ini adalah bahwa Trump terus mengatakan bahwa Iran tidak punya posisi tawar. Satu lagi alasan untuk merasa frustrasi dengan pertemuan terkutuk pada 28 Februari 2025 di Gedung Putih itu. Ungkapan itu sekarang melekat dalam leksikon kita, termasuk untuk perang Iran ini yang dimulai tepat 1 tahun setelah tanggal itu. Ironi dari situasi khusus ini adalah Trump mengakui bahwa Selat Hormuz adalah pengecualian dari anggapan bahwa Iran tidak punya posisi tawar. Tapi selat adalah kumpulan kartu yang nyata, dan biasanya itu malah menjadi kombinasi pemenang. Sepanjang perang sejauh ini, Amerika Serikat telah mengizinkan pelintasan selat yang tidak setara, menolak untuk mengganggu kapal-kapal yang mengikuti skema pungutan Iran. Alasan untuk ini adalah situasi politik yang aneh yang terus-menerus harus kita bahas di saluran ini. Hambatan utama bagi Trump untuk melanjutkan perang bukanlah didasarkan pada hasil militer, melainkan bersifat politik. Secara khusus, hambatan itu adalah inflasi di Amerika Serikat yang melonjak menjadi 3,3% bulan lalu. Dinamika politik aneh yang sama juga menghasilkan pengecualian aneh yang diberikan Amerika Serikat kepada negara-negara yang mencoba mengimpor minyak dari Rusia atau Iran. Pemerintah melakukan segala cara yang bisa dilakukan untuk menahan harga minyak agar tetap rendah. Nah, sekarang Trump mengganti taktik. Jika blokade ini diberlakukan, harga minyak kemungkinan besar akan naik lagi. Dengan lebih sedikit kapal tanker di pasar global, pasokan menurun dan harga naik. Saya harus bilang kemungkinan besar, karena blokade ini dimaksudkan sebagai alat tekanan untuk memaksa Iran sepenuhnya membuka kembali selat tersebut. Dan bersamaan dengan pengumuman tersebut, Amerika Serikat mengirim 2 kapal perusak ke selat itu untuk mulai membersihkan ranjau-ranjau Iran yang mungkin masih tersisa di sana. Ada kemungkinan bahwa strategi pemaksaan ini dapat mempercepat ekspektasi pasar terhadap pembukaan penuh. Saya tidak akan bertaruh pada hal itu, tapi saya perlu menyoroti kemungkinan tersebut. Hal yang sama berlaku untuk pasar yang melihat operasi pembersihan ranjau itu sebagai langkah pertama dalam menerapkan pengawalan kapal tanker dan mencoba memutuskan kapan Amerika Serikat mungkin akan memulai operasi tersebut. Secara garis besar, Gedung Putih telah mengambil langkah yang tidak terlalu memicu eskalasi setelah tidak ada kemajuan yang jelas dalam putaran negosiasi kali ini. Hal yang lebih jelas untuk dilakukan sebenarnya adalah melanjutkan pengeboman. Awalnya saya berencana menggunakan hari ini untuk membahas siapa yang lebih diuntungkan dari gencatan senjata jangka pendek, tapi sepertinya kita harus membahasnya lagi nanti. Sebaliknya, pemerintahan Trump mencoba mengubah penutupan selat dari keuntungan sepihak untuk Iran menjadi opsi nuklir yang sebenarnya. Jelas akan ada hukuman politik lebih lanjut dari dalam Amerika Serikat, tapi saya tidak yakin seberapa jauh Trump dari batas terendah surveinya. Meskipun segala sesuatu terjadi di Iran, dan meskipun semua komentar yang Anda lihat di media sosial tentang masalah situasi ini, Trump entah bagaimana tetap mempertahankan tingkat persetujuan di kisaran akhir 30-an. Saya juga sebelumnya pernah mengemukakan kemungkinan bahwa Trump sama sekali tidak peduli dengan angka surveinya, mengingat dia tidak bisa mencalonkan diri lagi pada tahun 2028 karena batas masa jabatan. Jadi, masih belum jelas apakah Iran bisa bertahan lebih lama dari Trump, misalnya dalam isu pengayaan uranium, sebelum Iran bangkrut karena tidak bisa menjual minyaknya. Kamu bisa membayangkan itu. Vance dan, meski tidak sebesar itu, Rubio tidak terlalu senang dengan strategi ini. Karena Partai Republik adalah pihak yang paling dirugikan di pemilu, dan kedua orang itu bisa melihat peluang mereka di tahun 2028 semakin menipis. Sebagai topik terakhir, kita perlu membahas satu masalah besar yang tersembunyi dalam detailnya. Sebenarnya, menegakkan blokade menimbulkan berbagai masalah strategis yang rumit di dunia kita yang sedang berperang. Pikirkan, siapa pembeli utama Iran? Tiongkok.
Jika Anda mencegat kapal yang membawa minyak menuju Tiongkok, bagaimana Beijing akan menanggapi situasi tersebut? Mencoba menarik kesimpulan tegas di sini menjadi rumit karena Tiongkok memiliki insentif yang beragam. Membebani militer Amerika Serikat melalui perang di Iran yang pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa akan sangat baik untuk peluang Tiongkok merebut Taiwan di kemudian hari. Namun Tiongkok juga menginginkan minyak murah dan semakin lama selat itu tertutup walau hanya sebagian, harga minyak secara keseluruhan akan semakin mahal. Ingat, Gedung Putih telah berhasil membagi biaya perang ini ke setiap negara yang membeli minyak. Hanya sebagian kecil saja yang benar-benar dirasakan oleh rumah tangga rata-rata di Amerika Serikat. Saya tidak ragu bahwa Gedung Putih bertaruh bahwa Tiongkok akan merasakan dampak masalah ini di dalam negeri dan memberikan tekanan diplomatik lebih besar kepada Iran untuk membuka kembali selat itu. Ingat, kurang dari seminggu yang lalu, Tiongkok melakukan hal yang sama terkait gencatan senjata. Tentu saja, Tiongkok juga sedang mempertimbangkan untuk mengirim kiriman senjata ke Iran. Jadi, ini berlaku dua arah. Alternatifnya adalah Tiongkok mulai mencoba mengawal kapal tanker melalui selat itu. Tepat seperti yang kita butuhkan, Angkatan Laut Tiongkok dan Angkatan Laut Amerika Serikat saling mengawasi kapal mereka lewat berdekatan. Namun, versi serupa dari hal ini sebenarnya sudah terjadi. Rusia sekarang mengirim kapal pengawal militer untuk mengawasi kapal tanker mereka melewati Inggris Raya. 2026 itu luar biasa. Agar blokade benar-benar berhasil, Anda harus bersedia mencegat kapal-kapal seperti itu. Jika tidak, semuanya akan gagal. Dan ingat, hanya sekitar seminggu yang lalu, Amerika Serikat membiarkan sebuah kapal tanker Rusia melewati karantina. Kali ini karantina dan bukan blokade di sekitar Kuba. Satu pertanyaan lagi untuk Amerika Serikat. Jika sebuah kapal tanker menerobos blokade dan Amerika Serikat menangkapnya, apa yang harus dilakukan? Apa yang akan Anda lakukan dengan kapal itu? Iran sudah menerima uang tolnya. Tujuannya bukan semata-mata untuk langsung mengambil uang dari kapal itu, melainkan lebih untuk mencegah pelanggar blokade di masa depan. Tapi itu tetap membuat Anda memiliki jutaan barel minyak. Mungkin membentuk dana rekonstruksi untuk negara-negara pesisir Teluk yang terkena serangan rudal dan drone Iran? Saya tidak punya jawaban yang baik untuk ini, tapi tolong, jika Anda berada di Departemen Luar Negeri, cari solusinya sekarang daripada menunggu sampai hal itu terjadi nanti. Jadi, apa poin-poin penting yang bisa kita ambil hari ini? Amerika Serikat sedang memblokade Selat Hormuz, tetapi pada praktiknya, mereka hanya berusaha menghentikan kapal-kapal yang berafiliasi dengan Iran untuk melintasi wilayah tersebut. Ketika Anda memiliki 1 miliar aset di wilayah tersebut, bagian pemblokiran fisiknya menjadi mudah. Apakah hal ini akan berhasil atau tidak masih harus dilihat, karena Trump secara efektif meninggalkan perdebatan politik Amerika Serikat tentang masalah ini. Dan ada kemungkinan situasi ini bisa semakin tidak terkendali jika hal ini menyeret Tiongkok ke medan konflik yang satu ini dalam dunia kita yang lebih luas yang sedang berperang. Sementara itu, saya masih punya banyak pembahasan tentang Selat Hormuz untuk Anda pertimbangkan, dan juga tentang konflik yang lebih luas di Timur Tengah. Silakan lihat salah satu dari banyak pilihan ini sekarang. Dan jika Anda menikmati video hari ini, silakan like, bagikan, dan subscribe, dan sampai jumpa lagi. Jaga diri Anda.